Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Sebenarnya jauh sebelum kedatangan beliau, di Gresik sudah ada masyarakat Islam walaupun jumlahnya tidak seberapa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya batu nisan seorang wanita yang bernama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi adalah seorang ahli tata negara yang ulung. Penduduk pribumi mengenal beliau sebagai kakek bantal. Ini membuktikan bahwa pada masa hidup beliau dapat beradaptasi dengan masyarakat sekelilingnya. Agama dan adat istiadat tidak langsung ditentangnya dengan frontal dan penuh kekerasan, melainkan beliau perkenalkan kemuliaan dan ketinggian akhlak yang diajarkan oleh agama Islam. Beliau langsung memberi contoh sendiri dalam bermasyarakat. Tutur bahasanya sopan, lemah lembut, santun pada fakir miskin, hormat pada yang lebih tua, dan menyayangi kaum muda. Dengan cara itu ternyata sedikit demi sedikit banyak juga rakyat Jawa yang mulai tertarik pada agama Islam, dan pada akhirnya mereka menjadi pemeluk agama Islam yang teguh. Pada masa itu kerajaan yang terbesar di Pulau Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Tetapi sesungguhnya kerajaan itu sudah keropos baik dari luar maupun dari dalam, terutama sejak ditinggalkan oleh Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Majapahit dilanda perang saudara yang tidak ada habis-habisnya. Rakyat jelata menjadi korban, sementara kerajaan-kerajaan lain yang dahulu ditundukkan oleh Mahapati Gajah Mada sudah banyak yang memisahkan diri. Kesetiaan para pembesar dan para adipati mulai menipis. Banyak peti kerajaan yang tidak sampai ke tangan raja, melainkan bertumpuk di kediaman para pembesar dan para adipati. Kejahatan melanda di mana-mana, banyak perampok dan pencuri, bahkan banyak pula satuan-satuan prajurit yang melepaskan diri dan beralih menjadi gerombolan perampok, menggorong harta para penduduk atau rakyat jelata. Seringkali Syekh Maulana Malik Ibrahim atau kakek bantal dan murid-muridnya ketenggor gerombolan perampok ketika mereka sedang berdakwah keliling ke desa-desa. Pada suatu hari ada gerombolan perampok menyerang rumah penduduk. Kebetulan salah seorang murid kakek bantal mengetahuinya. Murid tersebut segera membantu penduduk desa untuk melawan perampok. Para penduduk desa bertempur melawan anak buah si pemimpin rampok. Sedangkan murid si kakek bantal menghadapi pemimpin perampok itu sendiri. Keduanya bertempur dengan seru dan hebat. Keduanya sama-sama mengeluarkan ilmu kesaktian hingga pada suatu ketika sang murid berhasil menyerangkan tendangan telak ke dada pemimpin rampok. Pemimpin rampok itu terjungkal ke tanah dengan nafas kembang kempis. Wajah perampok itu tampak merah padam, tanda marah. Agaknya baru kali ini dia menemui lawan yang tangguh. Dia berusaha bangkit berdiri, namun tenaganya sudah lemah. Mulutnya mengeluarkan darah segar. "Ayo, perintahkan anak buahmu menyingkir dari desa ini," bentak murid kakek bantal, sembari melangkah mendekati pemimpin rampok yang jatuh terkapar di tanah. Pemimpin rampok itu hanya terdiam 1000 bahasa. Sepasang matanya penuh kemarahan menatap ke arah murid si kakek bantal. "Perintahkan anak buahmu meninggalkan desa ini," herdik murid si kakek bantal sembari berjongkok. Sepasang tangannya terkepal dan siap dihantamkan ke dada pemimpin rampok. Pemimpin rampok itu masih berdiam diri. "Kalau kau tidak mematuhi perintahku, ku hantam kau dengan pukulan mautku," ancam murid
si kakek bantal. Di luar dugaan, tiba-tiba pemimpin rampok itu membuang ludahnya ke wajah murid si kakek bantal. Murid kakek bantal tak sempat mengelak. Ludah itu pun menempel ke wajahnya. Seketika kulit wajah murid si kakek bantal menjadi merah padam, pertanda ia sangat marah. Sepasang tangannya terkepal makin erat. Sekali dia melayangkan tangannya, tentu dada pemimpin rampok itu jadi ambrol. Melihat kemarahan murid si kakek bantal, seketika wajah pemimpin rampok menjadi pucat pasi. Hatinya mulai keder. Kali ini tamatlah riwayatku, gumam si pemimpin rampok. Tapi sungguh aneh. Tiba-tiba murid si kakek bantal mengurungkan serangannya. Dia bangkit berdiri tanpa menggelar sikap siaga. Wajahnya yang tadi merah padam dilanda api kemarahan sekarang putih kembali seperti sedia kala. Perlahan dia membersihkan ludah di wajahnya. "Mengapa? Mengapa kau tak jadi menyerangku?" tanya pemimpin rampok. "Karena tadi kau telah membuatku marah," jawab murid kakek bantal. "Aku tidak boleh membunuh orang dalam keadaan marah. Itu termasuk perbuatan dosa." "Kenapa berdosa? Bukankah aku ini orang jahat yang memang pantas untuk dibunuh?" ujar pemimpin rampok. "Tadi," kata murid kakek bantal, "sebelum kau meludahiku dan sebelum aku marah, aku boleh membunuhmu. Karena niatku membunuhmu adalah untuk memerangi kejahatan. Tapi setelah kau meludahiku, maka hatiku jadi marah. Padahal agamaku melarang umatnya untuk menghukum orang dalam keadaan marah." Pemimpin rampok itu tercenung. Untuk beberapa saat dia berdiam diri. "Betapa luhurnya ajaran agamamu?" tanya pemimpin rampok. "Islam," jawab murid si kakek bantal. "Islam artinya selamat. Siapa yang memeluk agama Islam akan selamat dan berbahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Aku adalah bekas seorang perwira Majapahit yang membelot dan menjadi pemimpin rampok. Kejahatanku bertumpuk-tumpuk, dosaku setinggi gunung," kata si pemimpin rampok. "Apakah Tuhan masih mau mengampuniku?" "Kenapa tidak?" sahut murid si kakek bantal. "Misalkan dosamu setinggi langit dan sepenuh bumi, kalau kau mau masuk agama Islam, bertobat secara sungguh-sungguh, artinya kau tidak akan mengulangi kejahatanmu, maka Tuhan akan mengampunimu. Dosa-dosa di masa lalu dihapus semuanya." "Benarkah begitu?" sahut pemimpin rampok. "Aku bicara sebenarnya. Dusta adalah perbuatan dosa," ujar murid si kakek bantal. Tiba-tiba pemimpin rampok itu berusaha bangkit berdiri. Karena tubuhnya masih lemah, dia segera roboh lagi. Cepat-cepat murid kakek bantal segera menyambanya. Sementara itu, pertempuran antara penduduk desa dengan para perampok masih berlangsung dengan serunya. Tiba-tiba terdengar bentakan yang membahana. Semua orang terkejut dan segera menghentikan pertempuran. Ternyata bentakan itu berasal dari pemimpin rampok yang berdiri di samping murid kakek bantal. Murid kakek bantal itu telah menolong pemimpin rampok dengan cara menyalurkan tenaga dalam ke tubuh pemimpin rampok, sehingga tenaga pemimpin rampok itu menjadi pulih seperti sedia kala. "Dengarkan semuanya," kata pemimpin rampok. "Mulai sekarang, kutinggalkan dunia kejahatan. Aku sudah bosan hidup bergelimang dosa. Mulai hari ini, aku masuk agama Islam, menjadi pengikut kakek bantal. Kalian yang menjadi anak buahku boleh pilih. Tetap jadi gerombolan perampok
atau mengikuti jejak baru yang kutempuh. Hidup secara baik-baik bersama masyarakat. Jumlah pemimpin perampok itu ada 20 orang. 10 orang langsung membuang senjatanya berupa pedang dan tombak. Mereka menyatakan diri mengikuti pemimpinnya, yaitu mulai hidup baru secara baik-baik. Namun 10 rampok lainnya segera meloncat ke punggung kuda dan berkata kepada pemimpin rampok, "Tekuk penjalin," kata mereka, "tak sudi kami mengikuti jejakmu. Biarkan kami menempuh jalan kami sendiri. Terserah kalian," sahut pemimpin rampok yang ternyata bernama Tekuk Penjalin. "Tapi perlu kalian ingat, jangan mencoba-coba mengganggu desa ini lagi. Bila itu terjadi, maka aku sendiri yang akan membasmi kalian." 10 orang yang sudah naik ke punggung kuda itu tidak menjawab, melainkan langsung menggebrak kudanya berlari kencang keluar desa. Beberapa orang penduduk desa yang masih merasa geram segera menendang dan memukuli 10 perampok yang duduk bersimpuh di tanah tanpa memegang senjata. Murid kakek bantal segera membentak penduduk desa itu, "Hentikan, tidak pantas menyerang orang yang sudah menyerahkan diri. Mereka sudah sering membuat kami menderita," protes para penduduk. "Sekarang mereka menjadi urusanku," sahut murid kakek bantal. Murid kakek bantal kemudian mengajak Ki Tekuk Penjalin dan anak buahnya pergi dari desa itu. Demikianlah salah satu contoh ajaran dakwah yang dilaksanakan kakek bantal dan murid-muridnya. Mereka sangat toleran terhadap kepentingan pribadi, patuh terhadap perintah agama, dan teguh dalam menjauhi kemungkaran. Sebagian besar penduduk Jawa yang masuk Islam adalah dari kalangan rakyat biasa. Mereka yang tergolong dari kasta Brahmana biasanya enggan menyingkir ke tempat-tempat sunyi. Di antaranya mereka ke Tengger dan Pulau Bali. Ini dapat dimengerti karena kalangan Brahmana tidak dapat bergaul sederajat dengan kasta Waisya atau Sudra, yang kedudukannya dianggap lebih rendah dan hina. Dengan masuk Islam berarti mereka merasa dicopot kedudukannya dari derajat yang lebih tinggi karena Islam tidak membeda-bedakan umatnya.